Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, padamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita harus menghakimi dengan adil. Nah, bagaimana supaya menghakimi dengan adil? Itu 5 poin yang kita sudah pelajari. Kita harus rendah hati. Jangan kita merasa superior dari orang lain. Itu yang poin pertama. Nah, cuma persoalannya, di sini ada semacam dilematis ya, kepada kita manusia. Karena apa? Kita ini disebut makhluk penterjemah. Apa maksudnya makhluk penterjemah? Jadi mulai dari kecil aja, anak-anak sudah bertanya. Kalau dia baru mulai tahu-tahu dia sudah mulai bisa berkomunikasi, dia sudah mulai tanya apa ini, apa ini, apa itu. Karena manusia mau menerjemahkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Nah, kita ini makhluk penterjemah. Kita misalnya berdialog, kita harus menerjemah apa dia punya maksud. Atau kita mendengar seperti saya bicara ini, ya pasti yang mendengar akan pasang telinga, maksudnya apa ini. Ya, tuh. Jadi menerjemah. Nah, karena kita makhluk penterjemah, baik itu kita mendengar atau membaca, apalagi kalau membaca, kita menonton film, kita menerjemah di dalam pikiran. Nah, pada waktu kita melihat orang, misalnya kita kenal, tapi dia tidak uh, menegur kita, langsung kita terjemahkan. Kenapa dia enggak? Begitu kita terjemahkan apa tindakan dia, langsung diikuti oleh menghakimi. Jadi kita sebagai makhluk penterjemah tidak bebas dari kita menilai orang. Apakah dengan verbal atau dengan pikiran saja. Banyak kali di gereja kita lihat aja orang, kita sudah bilang, ini sombong sekali. Karena kita sudah menilai. Tapi itu hampir bersamaan kita menerjemahkan dulu baru kita menilai. Nah, karena kita tidak terhindar dari menilai dengan rendah hati, bukan dengan merasa lebih tinggi dari orang itu atau superiority. Nah, jadi ada dilematis ini. Di satu sisi kita itu pasti menerjemah dan memberikan penilaian. Di sisi yang lain, rendah hati ini adalah anugerah dari Tuhan. Bukan kemampuan kita. Ini kan repot. Di satu sisi kita pasti memberikan penilaian kepada orang lain, tapi di satu sisi yang lain, kita tidak mungkin kalau jatuh kepada hal-hal yang karena kerendahan hati itu anugerah dari Tuhan. Itu satu waktu kita belajar mengenai humility atau rendah hati ya. Dan jangan misalnya lebih tinggi dari orang lain, superiority, sombong. Problem lagi di sini, sombong itu kita banyak buta terhadap kesombongan diri sendiri. Nanti orang lain yang melihat kesombongan kita. Diri sendiri kita buta dalam banyak hal, tingkat tertentu. Nah, oleh karena itu kita dilematis ya. Kita dilahirkan menjadi makhluk penterjemah dan otomatis akan memberi penilaian. Tapi di sisi lain, kita kerendahan hati ini anugerah. Dan kesombongan yang ada pada kita buta dalam tingkat-tingkat tertentu. Jadi bagaimana supaya mengadili secara adil? Dari poin pertama ya kita sudah dilematis. Nah, oleh karena itu kita bergantung penuh kepada Tuhan untuk memohon supaya kita dapat kerendahan hati dan kita minta Roh Kudus untuk mencelikkan mata kita terhadap kesombongan kita. Itu kuncinya.
Baru di pertama aja sudah ada dilematis ya. Yang kedua, fakta bukan asumsi. Nah, fakta ini pun kita itu sering tidak tahu fakta secara keseluruhan. Nah, yang ketiga ini kita memberikan penilaian, jangan sekali-sekali motifnya. Karena motif orang kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu hati orang. Karena harus dibarengi dengan komunikasi. Nah, komunikasi ini itu sering kita jatuh karena komunikasi ini siapa bisa baca Kolose 4 ayat 6. Jadi baru 3 aja sudah agak sulit. Nah, karena itu sulit, kita harus bergantung kepada Tuhan. Kalau mau pakai kekuatan diri kita sendiri tanpa Tuhan, nonsense kita bisa mengadili secara adil atau memberikan penilaian secara adil. Dari 3 poin aja kita sudah kesulitan. Apalagi komunikasi kita tidak dibarengi dengan kasih. Keempat, iblis pernah di dalam Alkitab dinyatakan salah karena dia bicara pada waktu diizinkan oleh Tuhan untuk berbicara dengan Tuhan. Dia bicara mengenai Ayub. Bicara kepada Tuhan, Ayub itu taat karena Tuhan membentengi dia, memberkati dia. Coba ini cabut. Pasti si Ayub tidak akan taat. Nah, ini motivasi kan. Hati si Ayub, iblis mau korek. Tapi Tuhan izinkan. Asal satu hal, jangan cabut nyawanya. Dan dia hartanya dirampok, anak-anaknya semua mati. Bukan hanya itu, dia mendapatkan penyakit kulit yang luar biasa. Dia harus garuk sama beling. Dia duduk di tanah. Tapi dia tidak pernah mengutuk Tuhan. Dia taat. Kutuki Tuhan kamu. Dia bilang sama istrinya, kamu hanya mau menerima yang baik saja. Yang perlu diberikan penilaian. Bukan preferensi orang. Paulus kan menegur orang. Ada yang makan daging, ada yang makan sayur. Yang makan sayur ini jangan sekali-sekali mengadili yang makan daging. Karena itu preferensi dia. Begitu sebaliknya, yang makan daging jangan memberikan penilaian atau memberikan judgment kepada orang yang makan sayur. Paulus bilang di Roma 14 ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ya, jadi misalnya ada di aliran lain, kita yang baptisnya percik, ada yang baptis selam, kita salahkan. Loh, di sini Paulus bilang, ayat 1 ya, kalau Roma 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Baru di ayat 4-nya, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia berdiri. Nah, itu peringatan buat kita. Yang kita berikan penilaian adalah isu-isu Alkitab. Misalnya, ada kebenaran Alkitabiah yang sedang disangkal. Jadi ada kebenaran yang di Alkitabiah yang jelas-jelas. Satu-satunya keselamatan adalah Yesus. Mereka bilang, bukan hanya Yesus, bisa yang lain. Nah, itu kan menyangkal. Itu yang kita bisa kritik. Kebenaran apa yang digantikan? Nah,
ada kebenaran yang sudah banyak, hampir semua denominasi percaya, dia ganti. Nah, itu yang perlu kembali di nomor 4 ini kita perlu discernment. Apa itu discernment? Itu artinya kemampuan untuk melihat benar dan salah. Jadi banyak sekali tuntutan ya untuk supaya kita bisa menghakimi secara adil. Itu nomor 4. Ya. Nah, terakhir nomor 5. Temporal, not eternal judgment. Jadi kalau menghakimi orang lain secara sementara, jangan secara kekal, tidak ada ampun lagi. Ya kan? Kita marah kepada orang karena dia bersalah atau melukai kita, ya secara temporal. Ada teman, dia cerita karena dia begitu benci orang itu, dia bilang, oh saya nggak mau berdoa Bapa Kami lagi. Karena saya tidak mau mengampuni dia. Padahal orang gereja. Nah, itulah kelima hal yang kita perlu pegang supaya kita bisa mengadili secara adil. Supaya kita tidak jatuh kepada Matius 7 ayat 1 yang mengatakan jangan menghakimi seperti orang Farisi. Baru Roma 2 ayat 1 Paulus bilang jangan menghakimi seperti orang-orang yang belum lahir baru. Disinilah Tuhan mengajak kita untuk datang berpegang kepada Dia, memohon anugerah kepada Dia, dan memohon tuntutan Roh Kudus untuk supaya kita dimampukan mengadili secara adil. Kolose 3 ayat 12 itu menyatakan jangan kita tinggi hati, diumpamakan dengan jarum telunjuk kan, ya supaya kita ingat, oh kalau begini jago-jago ini tinggi hati. Jangan, kita harus rendah hati. Jangan kita rendah hati kan ini, itu humility kan, itu yang disebut manusia baru. Kalau kita sudah dapat anugerah, kita menjadi manusia baru. Kolose 3, kita bacakan ya, Kolose 3, supaya kita bisa hafal ya. Mereka bilang tangga keledai, jari yang bisa, tidak perlu hafal ya, kan ayat 12 ya. Karena itu sebagai anak, dia judul di atas manusia baru di Kolose 3 ayat 5, manusia baru. Nah ini ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, jadi sudah dipilih Allah. Dan yang dikuduskan, sudah sementara dikuduskan. Dan dikasihinya dengan belas kasihan, kemurahan. Nah di sini mulailah kerendahan hati. Itu humility kan, rendah hati. Nah itu jangan tinggi hati, kita rendah hati. Baru kelemah lembutan dan kesabaran. Nah kelemah lembutan ini jari kelingking, lemah lembut. Kesabaran yang jari panjang ini, jari tengah. Baru kenakanlah kasih. Jadi ayat 14, kenakanlah kasih. Jari manis yang mengikat semua. Jadi gampang kan hafalnya. Yang pertama kemurahan yang di ayat 12 ya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan. Nah, kemurahan itu kan itu yang sering kita tunjuk pakai telunjuk. Oh, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Ya, kita harus murah hati supaya nggak gampang memberikan penilaian, nggak gampang asal tunjuk-tunjuk aja. Kalau toh kita mau menyatakan orang itu salah, harus ada dasar yang 5 kita pelajari itu. Dan komunikasinya harus berdasarkan yang Kolose 4 ayat 6. Yang kita sudah bacakan, Pak Pendeta bacakan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu. Kalau kita penuh kasih, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sebenarnya paling gampang ini hafal ini komunikasi ini. Kolose 4, 5, 6.
Jadi 456. Gampang kan hafal 456. Nah, Kolose 45, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kita minta hikmat kepada Tuhan untuk kita berhikmat untuk menghadapi orang-orang di luar kita. Itu yang ayat 5. Baru ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jadi kita minta hikmat, kita kata-kata kita penuh kasih, jangan hambar, sehingga kita akan tahu bagaimana kita harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, memang ini masalah penghakiman ini kan satu masalah yang juga sulit bagi kita sekalian. Karena kita tentu akan bertanya kan, kapan kita mulai melakukan penghakiman itu? Ya, ini kan satu proses panjang. Kedewasaan iman, pertumbuhan rohani, pengalaman hidup dengan Tuhan. Karena bisa-bisa penghakiman itu kan menuju kepada penghinaan, pengejekan. Kita memang perlu dikatakan bahwa perlu hikmat, perlu berharap bersandar kepada pimpinan tuntunan Roh Kudus. Karena kalau kita tidak berhati-hati, itu seperti yang sudah dikatakan, dia akan berbalik kepada kita, itu bisa menjadi persoalan. Dan memang disinilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tentu harus menjadi contoh dan teladan, jadi tidak mudah bagi kita untuk melihat kekurangan-kekurangan orang. Kita memang lebih mudah dan lebih cepat melihat kelemahan orang, kekurangan orang, daripada kelebihan-kelebihannya. Oleh sebab itu, proses ini masih merupakan proses yang panjang bagi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan Alkitab menuntun kita untuk lebih berharap kepada Tuhan, meminta pertolongan, bantuan, bimbingan Roh Kudus, agar kita bisa betul menjadi mempunyai hikmat. Kita perlu bijak, hikmat dan akal budi, sehingga kita akan melihat hal-hal mana dan kapan kita boleh menghakimi ataupun bertindak dengan adil atas hal-hal yang kita lihat ada penyimpangan atau ada kekurangan dari seseorang. Memang kalau dalam satu organisasi ya kritikan-kritikan itu seringkali juga memang terjadi. Di gereja juga begitu. Apalagi kalau itu masalah keuangan, masalah kesempatan, seringkali itu jadi persoalan. Tapi bagi kita orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, seperti yang dikatakan, ya kita perlu berkomunikasi, kita perlu mengevaluasi, kita memang perlu observasi, kita harus melakukan pertimbangan-pertimbangan hati, yang mana yang betul, yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, berkomunikasi itu sangat perlu untuk kita kembangkan, ya, dan tidak menjadikan kita untuk mencari kesalahan orang tentunya, mencari-cari kekurangan orang tentunya, tapi kita melihat, menuntun mereka untuk memahami akan kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu di dalam bidang konseling, secara pribadi kita menuntun mereka untuk dapat lebih memahami akan kebenaran Tuhan. Pendekatan-pendekatan secara pribadi dalam bentuk konseling itu sangat membantu di dalam kita memperbaiki akan sifat-sifat yang barangkali kita lihat tidak baik kepada seseorang, untuk diarahkan untuk bisa dia melihat, membandingkan itu dengan tuntunan firman Tuhan. Jadi yang seperti dikatakan bagian terakhir, ya, isu-isu Alkitab yang kita harus pergunakan. Jangan kita pakai prasangka kita sendiri. Jangan memakai kita punya kehendak sendiri. Apalagi kalau itu sudah sudah melalui emosi. Wah, itu akan menjadi masalah tentunya. Di sini kita melihat bahwa bertindak bijak itu menjadi satu proses yang panjang. Kita tolong doakan nanti si Pak Edison
Oh, iya Dia Oh kasihan. ya. punya kan ada agak terganggu, terutama pendengarannya. Oh, Dan Oh, astaga. dia punya kondisi kan eh, agak menurun gitu. oh Dia ya. kadang kita bicara dengan dia itu nggak nyambung gitu karena Waduh, kasihan ya. ya kondisi kasihan dia. Terus ya dia itu Agak menurun ya. kenapa pendeta? Agak menurun kondisinya. Iya, menurun. Dia kan sebetulnya butuh rekreasi, butuh refreshing ya. Tapi Ya, biasanya kalau saya ajak dia mau. Tapi sekarang dia nggak mau gitu. Maksudnya kan bayangin dia dari setiap hari dia hidup di rumah kan. Jadi uh, dia jenuh lah itu kan pasti. Jadi itu yang dan bahkan dia udah agak sulit ya untuk ke gereja gitu kan. Sementara David itu kan dia kerja full time. Jadi mungkin setiap saat kita bagus tadi ini khusus untuk pendeta-pendeta tolong ya, doakan namanya kita satu. Kita tanggapi dulu itu pendeta yang bilang tadi masalah komunikasi. Ada kan istilah kalau kita orang miscommunication akan ya, ya misunderstanding, ya kan? Sehingga pendeta contoh kan memang sering terjadi di gereja. Kenapa sih kalau nggak bicara baik-baik aja harusnya begini? Jangan langsung menghakimi, menjudge. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Bahkan mengungkit-ungkit ya yang nggak baik lah. Ya pas kita nggak lihat yang baiknya aja gitu kan. Mungkin satu waktu dia sudah pernah menolong, tapi dia lupa pertolongan. Dia lihat kejelekan-kejelekannya. Ada istilah uh, panas setahun dihadirkan oleh hujan sehari kan itu kan betul kan orang punya kebaikan dia nggak lihat dia lihat orang punya kan nobody perfect nggak ada yang sempurna jadi itu memang komunikasi sering terjadi salah paham miscommunication akhirnya misunderstand itu yang saya dapat dari kan saya lagi drive tadi pendeta tapi saya dengar suara-suara dari Depok itu jelas gitu. Nah, tadi Roli bilang itu kita harus rendah hati. Wah, itu luar biasa. Karena rendah hati itu anugerah dari Tuhan. Wah, sangat luar biasa ya. Kita harus rendah hati. Nah, kita punya bertanya, rendah hati apa sama dengan rendah diri? Enggak kan? Oh, Nah, kalau beda toh? rendah diri justru dianggap dosa ya karena tidak mempercayai Tuhan. Karena rendah diri itu namanya apa ya? Eh, Minder, minder. Roli kan sebutannya dia mesti tahan dulu, dia sudah tahan, dia langsung jawab. Kan kita belum selesai. silakan, silakan. Biasa, saya juga supaya seru kan gitu. Ya, dan Roli bagus dijawab itu. Ya kan? Nah, terus kalau kita lihat rendah hati, tadi apa yang Roli bilang itu sebetulnya lawan kata dari kesombongan. Ya kan? Orang kalau rendah hati kan biasanya jadi sombong. Ya, Itu, iya. Jadi, jadi itulah Kolose 4 ayat 6. Jagalah kata-katamu, jangan sampai amar. Kira itu aja Roli boleh jawab dan pendeta juga tanggapi apa yang kita bilang tadi itu miskomunikasi. Itu aja. Makasih. Ya, jadi rendah diri itu ada buku yang kita baca. Jadi itu dinamakan self pity ya, merasa kasihan akan diri sendiri sehingga akan mengakibatkan rendah diri. Nah itu berlawan apa negatifnya apa salah satu sisi kesombongan. Jadi kesombongan itu dosa, self pity itu dosa karena kesombongan itu percaya diri daripada kepada Tuhan. Kalau self pity yang lawan ada buku yang mengatakan itu kita kenapa bisa begitu karena kurang yakin tidak beriman kepada Tuhan yang memelihara kita. kita selalu kenal dengan nama Minder-Wader-Heights Complex. Ya, Ya, ya seringkali orang terjebak dengan hal-hal yang seperti itu, ya kan? Memang antara kesombongan dan
rendah hati itu dua sisi yang selalu yang tarik menarik gitu. Tapi karena dengan proses hidup di secara rohani, ah, kesombongan itu semakin hari semakin tidak berperanan atau semakin kecil. Nah, kerendahan hati itu akan semakin hari semakin berperanan. Sehingga dua-dua orang bisa menilai, dua-dua orang bisa melihat. Jadi dengan sendirinya kita memang perlu berhati-hati, jangan nanti jangan dipikir bahwa barangkali kita sudah lebih paham, lebih mengerti. Ya, kita mau memberi pengertian, tapi tidak dengan kerendahan hati. Nah, orang akan menilai, oh sombong sekali nggak ada kok so rasa nggak lebih tahu nggak mau ajar pak kita. Nah, itu akan lebih berbahaya. Yang Ada lain satu yang barangkali, ada satu yang kelewat. Kenapa itu rendah hati dibilang anugerah dari Tuhan? Itu berdasarkan Sami pernah bicara di 1 Petrus 5 ayat 5b. Di sini bahasa Indonesia belum begini. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tetapi kalau bahasa Inggris paling bagus ya. God resists the proud. Jadi menolak orang yang sombong. But gives grace to the humble. Jadi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Jadi hanya anugerah sehingga orang bisa rendah hati. Itu ayat ini yang jadi patokan yang mana rendah hati itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya, saya kira itu ada betulnya. Karena ada tipikal orang yang sudah jadi habit, mau dirubah-rubah nggak bisa. Jadi mungkin karena mesti tunggu anugerah dari Tuhan bisa merubah dia. Ya, dan anugerah itu ada kalanya melalui penderitaan. Seperti Paulus misalnya, dia kan, apa yang dia kurang? Dia anak murid dari Gamaliel, salah satu guru terkenal di Israel. Dia Romawi, orang Romawi, warga negara Romawi, yang tidak boleh sembarang orang Romawi menghukum dia. Dia juga pintar bahasa segala macam, dan dia dipercayakan oleh Mahkamah Agama untuk mencari orang-orang Kristen yang dianggap sekte. Nah, karena dia punya kehebatan yang luar biasa, dia diberikan anugerah rendah hati, dipencet luar biasa. Luar biasa dia mengalami penderitaan. Sampai dia sudah menjadi rasul. Dia minta kepada Allah sampai 3 kali untuk mencabut duri yang ada di dalam dirinya, yang dianggap dari iblis. Tapi Tuhan bilang, cukuplah anugerahku kepadamu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu di 2 Korintus 12. Nah, jadi kerendahan hati itu ada kalanya seperti Ben bilang, karena orang susah berubah, Tuhan tidak bisa kasih anugerah langsung jadi ya. Dia akan berikan penderitaan dengan harapan, bukan sebagai hukuman, tetapi karena kasihnya Tuhan, hanya jalan satu-satunya itu untuk supaya dia bisa rendah hati. Banyak, Daud misalnya, dia merasa dia tuanya baru-baru bagaimana? Oh, itu kalau misalnya dapat anugerah dari Tuhan, dia akan berikan melalui penderitaan. Daud misalnya ya, dia merasa dia kalahkan semua, walaupun dia tahu itu dari Tuhan juga yang memberikan kemenangan-kemenangan tuh. Tetapi setelah dia berdosa, apa yang terjadi sama dia? Dipencet sampai betul-betul serendah-rendahnya. Seorang raja dipencet serendah-rendahnya. Sampai, apalagi itu Raja Nebukadnezar ya. Dia merasa, wah dia yang bangun kota ya. Untuk dia punya kejayaan, dijadikan seperti hampir binatang. Makan rumput apa, baru dia mengakui Tuhan. Baru dia dikembalikan. Itu cara Tuhan memberikan kerendahan hati. Nah, kalau kita yang belum kena poncet begitu, ya lebih baik mintalah dengan
sungguh-sungguh supaya jangan kita merasa sombong-sombong nanti. Oh, you mau rendah hati, mesti ngalami Ya, itulah kira-kira.